Usama dan Zaid, ayahnya, dua-duanya sahabat, kita katakan radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala dzalika syahrun yakfulu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Kata Usama radhiyallahu anhu, aku berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihat Anda banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti Anda berpuasa pada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban banyak sekali beliau puasa sunnah. Maka Nabi SAW menjawab, itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, yang berada di antara bulan Rajab, bulan ke-7, dan Ramadan, bulan ke-9. Karena Sya'ban bulan ke-8 ya. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Faedah pertama langsung saja kita ambil, ya, bahwasanya di sini kita selalu tekankan poin seperti ini ya, kecerdasan ya, perawi hadis. Di sini tepatnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaan ini ternyata menjadi sumber ilmu bagi umat. Ya. Dia yang bertanya, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah." Saya bertanya dan saya berkata, wahai Rasulullah. Ya. Dia menanyakan tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW. Saya tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Ya, kira-kira apa sebabnya nih? Ya, kenapa harus seperti itu? Dan sebenarnya kan, kalau misalnya kita hidup di masa itu teman-teman sekalian, mungkin kita kalau melihat Nabi SAW puasa, dan kita tahu itu bukan puasa wajib, mungkin mayoritas kita tidak akan bertanya kepada Nabi SAW. Bagi kita ya sudahlah, gitu kan? Nabi puasa ya sudah. Tapi ada di antara orang-orang yang Allah ilhamkan dalam hati mereka, mereka justru bertanya. Dan pertanyaan mereka ini buat maslahat, buat ilmu buat dia, maslahat buat diri dia sendiri, dan akhirnya menjadi ya, sumber ilmu bagi umat. Anda bisa bayangkan setelah 1400 tahun berjalan meninggalnya Nabi SAW, dan dari pertanyaan ini, 1400 tahun lebih ya tentunya, itu pertanyaan Usama masih dinukil dengan izin Allah SWT di buku-buku hadis. Di antaranya yang kita dengarkan pada hari ini. Kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Ini masih di awal-awal hijrah. Ya, Nabi SAW disebutkan hadis ini. Jadi sudah kurang lebih ya 1400-an lebih ya tahun berlalu, tapi masih saja pertanyaan Usama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah kenapa beliau puasa Sya'ban. Ini faedah sendiri tentang kecerdasan seseorang yang bertanya sebuah hukum yang dia butuhkan, bukan niatnya untuk mengetes pematerinya atau syekhnya, gurunya, kiainya, ulamanya, dan juga dia tujuannya ya ingin mengamalkan isi ilmu yang akan dia dengarkan, maka Allah akan berkahi. Faedah kedua dari hadis adalah seringnya Nabi SAW berpuasa bulan Sya'ban. Berarti ini contoh dari Nabi SAW yang harusnya kita jaga. Ya, berarti sering berpuasa di sini bukan berarti puasa yang di luar daripada apa yang beliau ajarkan ya. Tapi saya perlu jelaskan, ada namanya puasa wajib seperti Ramadan, ya, atau puasa nazar. Nah, saya kalau sembuh saya akan puasa misalnya 3 hari, itu wajib. Kalau Allah SWT sembuhkan penyakitnya, dia wajib puasa. Ada yang puasa sunnah muakkadah, sunnah sangat ditekankan. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid yang punya keutamaan banyak sekali. Dan ada puasa tatawu namanya, tambahan saja. Jadi dia tidak ada hubungannya sama Senin Kamis ya. Contoh adalah, atau dasar hukumnya adalah hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW pernah pulang ke rumah, kemudian menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idzan sha'im, kalau begitu saya puasa hari ini. Kalau begitu saya puasa hari ini. Nah, perkataan Nabi SAW, saya puasa hari ini, berarti menandakan beliau puasa karena tidak ada makanan. Bukan puasanya karena Senin Kamis. Karena Senin Kamis beliau disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis itu. Berarti kan ini puasa di hari selain Senin Kamis. Ya, selain Ayyamul Bid. Kayak misalnya Anda hari Selasa mau puasa, ya, maka tidak ada masalah Anda puasa pada hari itu. Atau hari Rabu Anda mau puasa, oke saja. Ya. Yang namanya tatawu, puasa hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah,
Kemungkinan besar yang dimaksud di sini puasa banyak adalah Nabi SAW menambah dengan puasa-puasa tatawu selain yang sunnah muakkadah tadi atau selain yang ditekankan keutamaan-keutamaannya. Faedah ketiga dari hadis adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban secara khusus, di mana disebutkan oleh Nabi SAW di situ amal dilaporkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau ingin sekali pada saat lagi dilaporkan beliau sedang puasa. Berarti kan bulan Sya'ban punya keutamaan khusus. Ini faedah ketiga dari hadis, bahwasanya semua amal saleh dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah keempat dari hadis adalah kedudukan ibadah puasa itu sendiri. Kenapa Nabi SAW mengatakan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang puasa. Karena memang amal ini adalah amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling besar pahalanya. Hadis Bukhari yang masyhur, yang kata Nabi SAW, ya, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam atau illa som dalam riwayat lain. Semua amal ibadah anak Adam milik dia, ya, kecuali puasa. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu ibadah itu bisa sampai 10 kali lipat, ila sab'ami'a dhifin, sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena dia milik saya dan akan saya balas langsung. Berarti memang puasa ini punya nilai pahala yang sangat besar. Nah, ini sebabnya kenapa Nabi SAW ingin pada saat dilaporkan beliau sudah dalam keadaan berpuasa. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Baik, ini 4 buah faedah daripada hadis yang pertama. Kita masuk hadis kedua dalam bab ini dengan sanad hasan. Urutan 1023 dari awal belajar. Berbunyi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu karena Anas memang sahabat dan masuk Islam bersama ibunya Ummu Hani radhiyallahu anha, tapi Malik ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Maka kita cuma mengatakan radhiyallahu anhu. Beda tadi dengan hadis sebelumnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dua-duanya kita doakan keridhaan karena si anak dan ayah dua-duanya masuk Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yasumu wa la yuftiru hatta naqul ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yuftira al-'am. Thumma yuftiru fala yasumu hatta naqul ma fi nafsi an yasuma al-'am. Wa kana ahabba as-sawmi ilaihi fi Sya'ban." Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW terus saja berpuasa dan tidak berbuka. Maksudnya hari ini puasa, besok puasa gitu ya. Beliau lanjutkan, sampai kami berkata, dalam diri Rasulullah SAW tidak terdapat keinginan untuk berbuka atau tidak puasa tahun ini. Karena sepanjang tahun itu isinya puasa mayoritasnya. Kemudian beliau berbuka dan beliau tidak berpuasa sehingga kami berkatakan dalam diri Rasulullah SAW tidak terdapat keinginan untuk berpuasa tahun ini. Ada juga tahun yang lain di mana Nabi SAW umumnya tidak berpuasa. Melewatinya dengan tidak berpuasa. Ya, kemudian puasa yang paling beliau sukai adalah di bulan Sya'ban. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga At-Tabarani. Dalam riwayat nomor 3, saya langsung bacakan karena mirip riwayatnya. Ada 3A dan 3B, juga 3C. Ini mirip riwayatnya, ada 3D dan 3E. Ini saya bacakan semua karena memang dia mirip sekali dengan riwayat nomor 2 dan sekaligus nanti kita ambil faedahnya insyaAllah. 3A-nya dengan sanad sahih. Mohon maaf tadi hadis nomor 2 itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani. Hadis nomor 3 dan 3A-nya urutan 1024 dari awal belajar. 3A dengan sanad sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa syahra Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Artinya, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kekasih Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW terus berpuasa sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka atau tidak pernah tidak berpuasa. Lalu beliau berbuka sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh sekalipun. Ya, tidak pernah beliau puasa full 1 bulan, kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak dalam 1 bulan berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Abu Daud. Nanti kita jelaskan semua sekaligus ya. Ini baru saya bacakan lafaz-lafaz hadisnya. 3B-nya dengan sanad sahih. Diriwayatkan pula oleh An-Nasai, At-Tirmidzi dan lain-lainnya dalam riwayat masih sama dari Ummul Mukminin Aisyah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullah."
Aku tidak pernah melihat Nabi SAW lebih banyak dalam sebulan puasa sunnah daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa padanya kecuali sedikit, bahkan beliau pernah berpuasa seluruhnya. 3C-nya dengan sanad sahih. Dan dalam satu riwayat milik Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana habbas syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan." Bulan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. 3D-nya dengan sanad hasan. Dan dalam riwayat An-Nasai, masih Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syahrin aktsara siyama minhu Sya'ban, kana yasumuhu aw 'ammatahu." Rasulullah SAW tidak lebih banyak puasa dalam satu bulan daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa padanya atau mayoritasnya. 3E-nya dengan sanad sahih. Dalam riwayat lain milik Bukhari dan juga Muslim, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Wa kana yaqul khudhu min al-'amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wa kana habbu as-salati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat, wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha." Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada Sya'ban. Karena sesungguhnya beliau pernah berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Dan beliau SAW bersabda, "Ambillah amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak bosan sehingga kalian bosan." Dan salat yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah salat yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Dan apabila beliau melakukan salat, maka beliau selalu menjaganya secara kontinu. Nah, ini riwayat-riwayat tadi yang mirip-mirip satu sama yang lain. Kita akan coba ngorek faedah-faedah yang bisa diambil insya Allah. Mulai dari hadits nomor 2 sampai hadits nomor 3. Tapi hadits nomor 3 ada 5 buah riwayat yang mirip satu sama yang lain. Baik, yang pertama teman-teman sekalian bisa diambil dari hadits Anas radhiyallahu anhu. Ini juga mirip dengan faedah sebelumnya tentang kecerdasan Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW, ya. Karena memang sunnah-sunnah Nabi kan terbagi, ya. Ada yang sifatnya qauliyah, perkataan Nabi SAW, ada yang sifatnya fi'liyah, contoh langsung dengan perbuatan, atau takririyah, persetujuan Nabi SAW. Nah, contoh-contoh Nabi SAW ini, atau fi'liyah, itu biasanya memang dilihat oleh para sahabat, kemudian mereka menukilnya. Tapi yang uniknya, tidak semua sahabat menukil, subhanallah. Ada juga yang melihat, kemudian dia ikutin saja sendiri pribadi. Ada di antara sahabat yang Allah SWT berikan kelebihan dan ilham kepada mereka, sehingga menjadi sebuah ilmu, mereka akhirnya menyampaikan apa yang mereka lihat itu kepada umat. Dan seperti kejadian sekarang, riwayat Anas radhiyallahu anhu, sampai kepada kita, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu berpuasa dan berbuka puasa. Ya. Dan sampai kami mengatakan, dalam diri Nabi SAW, beliau pada tahun ini tidak mau berbuka. Karena semuanya isinya puasa. Mayoritasnya puasa. Dan beliau juga pernah dalam satu tahun berbuka puasa. Sunnah maksudnya. Beliau ada satu tahun tidak puasa. Jarang sekali puasa sunnahnya. Ya, sampai kami mengatakan seperti dalam diri Nabi SAW, beliau tidak ingin puasa tahun ini. Dan ketahuilah yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini penyampaian dari Anas bin Malik. Tidak ada satupun perkataan Nabi. Tapi dia menyampaikan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh bagi umatnya. Ya. Bahwasanya sikap beliau di sini, beliau pernah, kata Anas bin Malik, dalam satu tahun itu, mayoritas waktunya puasa semua. Sampai para sahabat, dan di sini menggunakan damir jamak, ya. Naqul, hatta naqul. Sampai kami semua ini berkata, seperti Nabi tahun ini nggak mau buka puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Puasa, mayoritasnya puasa semua. Ya. Itu yang sunnah, ya, apalagi Ramadan. Maka kami mengatakan seperti tahun ini Nabi SAW tidak buka puasa. Kemudian tahun depannya, beliau SAW justru jarang sekali puasa sunnah. Dan sengaja memperlihatkan kepada para sahabat kalau beliau tidak berpuasa. Gitu kan. Sampai mereka mengatakan, kata Anas, hatta naqul, sampai kami mengatakan, tidak ada dalam diri Nabi SAW, beliau akan puasa sunnah tahun ini. Ya, gitu. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sikap Nabi SAW ini? Beliau ingin menjadi suri tauladan yang baik, teman-teman sekalian.
bagi orang yang mau maksimal puasa sunnah, silahkan. Dan boleh contohi saya. Dengan cara mayoritas waktunya dia puasa. Nah, bagi orang di tahun selanjutnya, misalnya, yang beliau tidak berpuasa sunnah, ingin menunjukkan kalau ini hukumnya sunnah loh. Ini hukumnya sunnah. Yang juga tidak mengerjakannya tidak masalah. Cuman dia luput dari pahala. Jadi bukan karena Nabi SAW meninggalkan puasa sunnah. Ya. Ini mirip kasusnya dengan sholat tarawih yang beliau sempat hadiri atau mengimami di malam pertama. Selebihnya beliau tidak hadir. Alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat yang menunggu sampai subuh di hadis selanjutnya, saya mengetahui kalian menungguku semalam. Tapi saya tidak keluar. Karena kalau saya keluar mengimami maka akan jadi wajib buat kalian. Ya, tapi Nabi SAW ya, menunjukkan contohnya. Kalau yang mau kerjakan silakan. Dan boleh lanjut sampai akhir Ramadan. Ya, tapi kalau yang tidak mau kerjakan, tidak bisa dipaksakan. Karena itu sunnah. Nah ini sebabnya Nabi SAW kenapa mencontohkan. Beliau pernah puasa full. Dan mayoritas waktunya di sepanjang tahun, di satu tahun. Tahun selanjutnya beliau malah sedikit sekali puasa. Atau bisa dikatakan sampai sahabat mengatakan sampai kami mengira Nabi tidak berpuasa sunnah tahun ini. Nah itu untuk menjadi contoh bagi umatnya ya. Ini perilaku Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah kedudukan bulan Sya'ban. Karena Anas bin Malik menyampaikan kalau ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah, 3 buah faedah dari hadis nomor 2. Hadis nomor 3 dari 3A-nya, kemudian juga 3B-nya ya. Kemudian 3C ya. Dan juga setelahnya tadi ada 3D dan 3E, kita ambil faedah. Faedah yang pertama yang bisa diambil adalah kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Semua riwayat tadi, 5 buah riwayat ini semua dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan kita tahu Nabi SAW berpoligami, ya. Tapi tidak semua istri Nabi menyampaikan tentang masalah sikap Nabi SAW di rumah, ya. Dan apa yang diketahui. Maka Aisyah ini paling sering menyampaikan hal-hal yang beliau lihat, ya, fenomena yang dilihat dari Nabi SAW. Sampai ke masalah interaksi biologis dengan Nabi SAW pun, yang paling banyak riwayat yang dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, karena ini sebuah pelajaran bagi umat, ya, sebagai contoh. Maka di sini beliau ya menyampaikan beberapa riwayat dinukil dengan berbeda lafaz tentang puasa Nabi SAW ini. Nah, riwayat-riwayat ini menjelaskan tentang puasa Nabi SAW, ya, yang mirip dengan hadis tadi Anas bin Malik. Beliau pernah puasa sampai ya mayoritas waktunya puasa, ya, dan ada juga di mana beliau ya tidak berpuasa sampai kami mengatakan bahwasanya seakan-akan beliau tidak akan puasa pada tahun ini. Tapi di sini penyampaian Aisyah dengan beberapa riwayat menandakan kecerdasan beliau radhiyallahu anha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama dari hadis nomor 3. Faedah kedua yang bisa diambil bagaimana Nabi SAW berpuasa mayoritas waktunya itu di Sya'ban. Nah, riwayat tadi nomor 2, riwayat Anas bin Malik yang baru kita sebutkan, itu tidak disebutkan kalau Nabi SAW berpuasa berapa hari, ya, atau mayoritasnya di bulan Sya'ban. Tapi beliau menyebutkan saja bahwasanya puasa yang paling Nabi SAW suka adalah di bulan Sya'ban. Nah, gitu kan? Itu hadis Anas bin Malik yang nomor 2 tadi. Nomor 3 ini, hadis nomor 3, Aisyah menyebutkan bahwasanya saya tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh, ya, selain Ramadan. Dan saya juga tidak melihat Nabi SAW puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Dari riwayat ini, kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, ternyata bulan Sya'ban adalah bulan yang mayoritas Nabi SAW berpuasa di harinya. Tetapi dalam riwayat ini disebutkan adalah beliau berpuasa bulan Sya'ban. Beliau tidak pernah, Aisyah mengatakan tidak pernah melihat Nabi SAW puasa sebulan penuh, ya, kecuali Ramadan. Dan di bulan Sya'ban mayoritasnya. Berarti kan menandakan Nabi SAW berpuasa mayoritasnya di bulan Sya'ban, ya, hari-hari Sya'ban dihabiskan puasa. Tapi ada juga yang tidak dipakai untuk berpuasa di bulan Sya'ban itu sendiri. Sementara riwayat nomor 3B-nya ada penyebutan Aisyah mengatakan bal kana yasumu kullah. Jadi setelah mengatakan bahwasanya kana tentang bulan Sya'ban, ya, kana yasumu illa qalila, beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit, bahkan pernah berpuasa sebulan penuh. Nah, di sini ada tambahan faedah yang lainnya. Yang ketiga adalah
bolehnya seseorang kalau mau berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Nabi SAW pernah contohkan, tetapi bukan menjadi kebiasaan beliau. Mayoritas waktunya justru beliau hanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi beliau pernah melakukannya, kalau dari lafaz ini kita mengatakan balkana yasum kulla, akhir lafaz dari 3B tadi dengan sanad sahih, ini menandakan Nabi pernah melakukan bulan Sya'ban sebulan penuh, ya. Tetapi mayoritas waktunya, karena mayoritas riwayat menjelaskan, itu cuma memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini faedah tambahan tentunya, ya. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat yang bisa diambil dari hadis 3C-nya. Bahwasanya ulama mengatakan hikmah kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Selain tadi riwayat nomor 1. Bahwasanya amal sedang dilaporkan di bulan Sya'ban. Ya, dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi beliau ingin pada saat dilaporkan amalnya dia sedang puasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini, ya, penyebutan di riwayat 3C itu adalah karena Nabi SAW akan melanjutkan dengan bulan Ramadan. Apa kata sebagian ulama? Agar bulan Ramadan bisa disambut dengan mudah. Karena 1 bulan sebelumnya sudah dibiasakan untuk puasa. Sehingga Ramadan tidak kaget untuk dilakukan puasa wajib padanya. Gitu kan? Karena kalau bulan Sya'ban masih puasa sunnah. Dimana kalau ada halangan-halangan dia masih bisa batalkan puasanya atau dia tidak puasa pun tidak berdosa. Tapi Ramadan tidak bisa. Oleh karena itu beda antara orang yang sudah terbiasa dengan melakukan puasa-puasa sunnah. Pada saat dia sambut Ramadan, sebulan penuh dia harus melaksanakan ibadah wajibnya. Jadi sebenarnya faedah ini kita bisa tambahkan sebagai faedah, ya, perkataan para ulama atau sebagian ulama bahwasanya ini akan mempermudah seseorang untuk melakukan puasa Ramadan. Faedah selanjutnya, ya, yang bisa diambil itu dari hadis, kalau 3D-nya mirip, ya, dengan sebelumnya, kita lewatin 3C-nya. 3E-nya, maaf, 3E. Ini faedah yang kita bisa katakan yang keempat yang diambil dari hadis nomor 3. Ya. Yaitu potongan dari perkataan Aisyah juga radhiyallahu anha, ya, di mana dia menukil sabda Nabi SAW, "Khudu minal amali ma tutikun." Anjuran agar mengerjakan amal sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi di sini kemampuan kalau amal-amal wajib, di saat ada toleransi dalam agama, maka boleh diambil toleransi tersebut, ya, atau rukhsah, keringanan, di saat memang kita memenuhi kriterianya atau syaratnya. Contoh misal, sholat. Karena Allah SWT selalu mengatakan tentang sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, kerjakan dalam kondisi berdiri. Tapi kalau tidak mampu, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sholat berdiri, kalau tidak mampu baru kalian duduk. Berarti kan ada mubarrir, ada satu penyebab yang yang membuat dia boleh duduk. Tapi ada syaratnya kalau memang dia tidak mampu. Ya, ada kendala, kakinya sakit, nggak memungkinkanlah dia sholat berdiri. Anda berada di kereta api, sudah masuk waktu sholat. Kalau Anda tidak sholat, maka nanti tiba di tujuan, misalnya karena Anda musafir, Anda akan keluar dari waktu sholat, misalnya duhur asar akan lewat karena kereta akan tiba maghrib dan kereta tidak berhenti, ya, di stasiun tertentu kecuali cuma 2-3 menit lalu jalan. Anda tidak mungkin berdiri sambil sholat, gitu kan, dengan penuhnya kereta misalnya. Maka Anda sholat duduk, kan gitu, ada udzur. Di pesawat, penerbangan, tidak semua pesawat menyiapkan tempat untuk bisa berdiri. Mungkin ada Saudi Airlines menyiapkan musola kecil di belakang, tapi yang lainnya tidak bisa. Saya bahkan pernah berdiri, kemudian saya pamit dengan petugas di situ, pramugari dan pramugaranya untuk berdiri sebentar sholat saja. Itu nggak diizinkan. Peraturan mereka tidak bisa. Terus gimana? Kita biarkan waktu sholat lewat? Enggak. Kita sholat dalam kondisi duduk. Nggak memungkinkan, gitu kan? Contoh saya. Tapi kalau Anda naik mobil, Anda naik motor, Anda bisa mampir ke musola setiap saat. Anda bisa berhenti. Bisa di tempat istirahat, misalnya rest area, Anda bisa sholat. Maka itu bagus. Anda berhenti sholat. Contoh. Itu juga dengan kalau tidak mampu duduk, maka bisa berbaring. Orang yang stroke misalnya, baru kecelakaan, naudzubillah, kemudian dia lagi melalui proses operasi dan segala macam. Maka ini, dia nggak bisa, dia bisa sambil tidur. Tidur pun nggak bisa, maka dengan yang dia mampu, isyarat mata. Ya. Pernah ada sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi mata-mata di pasukan musuh, bahkan disuruh membunuh pimpinan daripada musuh tersebut. Maka pergilah orang tersebut. Beberapa waktu kemudian dia pulang, kemudian dia mengatakan misi sudah selesai ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus yang akan melakukan. Tapi aku ingin tanya, bagaimana kamu sholat? Pertanyaan Nabi SAW ini untuk menjelaskan tentang hukum di sini.
Maka sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya berbaur dengan mereka, sehingga saya dikira bagian daripada mereka sampai dipercaya oleh pimpinan mereka, sampai akhirnya saya membunuhnya. Dan saya sholat dengan isyarat mata. Kondisinya dia sedang masuk ke tengah-tengah musuh, gak mungkin dia sholat, wudu. Ketahuan dia kalau dia muslim. Nah itu contohnya. Ini kan ada mubarir, ada sebab yang bisa membuat dia mengambil keringanan atau rukhsah. Itu juga dengan puasa Ramadan. Di saat orang sakit, musafir, ya, dia bisa batalkan diganti yang lain. Contoh saja. Nah ini semuanya sama kurang lebih dengan bahasan kita. Jadi kita menyembah Allah SWT semampu kita. Kalau puasa sunnah atau ibadah sunnah, maka yang dimaksud dengan semampu kalian adalah cari maksimal. Gitu kan? Selama bisa puasa, selama bisa sholat sunnah, selama bisa zikir, selama bisa baca Quran, selama bisa berdoa. Dan maksimalkan. Ini makna daripada khudhu minal amali ma tutikun. Ambillah dari amal yang kalian mampu untuk melakukannya. Maksudnya maksimal kalian kejar pahalanya. Jadi jangan teman-teman sekalian sholat sunnah, lalu kemudian sudah buru-buru, ya, wudunya tidak benar, tidak sempurna, gerakannya tidak sempurna, bacaan tidak sempurna. Ya, hanya sekedar mengatakan ini kemampuan saya. Ini keliru, bukan itu yang dimaksud. Ini maksudnya adalah dia pada saat mengerjakan, dia akan maksimal mencari apakah itu kualitasnya atau kuantitasnya. Sehingga akhirnya betul-betul dia bisa mendapatkan maksimal pahala. Itu yang dimaksud di sini dari faedah hadis ini. Faedah kelima dari hadis adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah jenuh dan tidak akan pernah meninggalkan hambanya selama hamba itu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ini potongan sabda Nabi SAW, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Di sini tentunya sifat ini sesuai dengan kemahasempurnaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun di sini lebih kepada peringatan kepada sang hamba. Ya. Sebagaimana pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, tobatlah. Dia bilang kalau saya ulangi, kata Nabi SAW, tobat lagi. Kalau saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, tobat lagi. Dan Nabi SAW mengatakan mirip dengan lafaz hadits ini, Allah tidak akan bosan atau jenuh sampai kalian yang bosan, gitu kan? Jadi ini poin mesti digaris bawahi teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah bersangka buruk kepada Allah, kayaknya Allah tidak akan maafkan saya, kayaknya saya tidak akan disembuhkan, kayaknya saya begini dan begitu. Jangan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allahur Rahim, Maha Penyayang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Lebih cinta daripada seorang ibu sayang kepada anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Ketahuilah semuanya Tuhan kalian, Allah lebih mencintai kalian dan menyayangkan dibandingkan ibu, ya, seorang ibu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita masuk ke neraka. Terbukti teman-teman sekalian, sekian banyak pun dosa kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran. Ini kalau di alam manusia mungkin sudah dipenggal lehernya. Mungkin sudah dihukum berat. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala asal dia mau tobat nasuha, dia mau kembali kepada Allah, dia mau perbaikin, mungkin ada ujian-ujian datang untuk membersihkan dosanya, tapi setelahnya dia bisa berjalan. Berapa banyak orang yang dulunya pelaku dosa, begitu dia tobat nasuha, Allah bukain pintu rezekinya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berikan kesehatan tubuhnya. Padahal dulunya penjahat. Karena dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang-peluang yang luar biasa untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga bertobat dan meninggalkan perbuatan yang salah. Ini faedah kelima. Faedah keenam adalah pentingnya seseorang menjaga ibadah dan konsisten dalam menjaganya. Konsisten dalam menjaganya, ya. Karena memang di sini potongan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana habbus salati ila Nabi SAW ma duwima alaihi wa in qallat. Dan salat yang paling Nabi SAW paling sukai, ibadah yang paling beliau sukai adalah beliau yang ibadah yang selalu bisa mudah terjaga walaupun itu sedikit. Yang penting rutin dijaga, gitu kan. Nah, untuk mencapai satu perbuatan teman-teman sekalian itu mudah. Target kita misalnya mau maksimal 100 pahala, bisa. Tapi konsisten menjaganya ini yang butuh perjuangan lebih besar. Untuk menjadi juara di satu level kita, misalnya di sekolah, bagi anak-anak yang masih sekolah, siswa-siswi, atau mungkin mahasiswa-mahasiswi, ya. Maka mereka untuk jadi ranking 1, juara 1, cum laude bisa. Tapi konsisten menjaga setiap tahun dia seperti itu, ini butuh perjuangan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Nah, bagaimana seorang muslim setelah tahu ini kebenaran, maka dia berusaha untuk menjaganya, rutinitas. Kata Nabi SAW kepada sebagian sahabat, jangan kalian, ya, sholat malam
lalu kalian mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Atau, ya, jangan kalian menjadi seperti si fulan yang mengatakan, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Umur 17, umur 18, oke lah, Anda pernah sholat malam, dicatat amalnya. Nggak ada yang luput. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seperti biji sawi, gitu kan. Tetapi itu dulu. Sekarang, umur Anda sudah 30, 40, 50 tahun. Sekarang Allah masih kasih kesempatan. Kenapa tidak buat sekarang? Yang dulu ya dulu. Ini sering juga saya bahasakan kepada jemaah yang pergi umrah dan haji bersama kami. Walaupun sudah pernah umrah haji, pergi lagi. Ada kesempatan. Lakukan lagi. Karena memang Anda sedang diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Tapi kan saya mau umrahkan keluarga saya. Itu hak Anda. Tapi yang sedang diberikan kesempatan adalah Anda. Kalau yang lalu sudah Allah terima dengan pahala, sekarang Allah kasih kesempatan lagi isi amal Anda. Kalau Anda punya kesempatan berangkat lagi, berangkat lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, baru ajak keluarga sambil Anda juga pergi, itu lebih baik. Maka tidak luput dari Anda pahala ibadah yang sedang Allah berikan kesempatan untuk melakukannya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Faedah ketujuh, terakhir dari hadis nomor 3 ini adalah bahwasanya Nabi SAW, ya, kalau mengerjakan satu perbuatan maka beliau konsisten. Udah, sekali tahu ini keutamaannya A, maka dikerjakan. Ini faedah tertentu ya, yang bisa kita tambahkan. Yang ketujuh, bahwasanya Nabi SAW itu kalau kerja itu beliau memang konsisten. Jadi kalau faedah keenam kan adanya anjuran untuk konsisten menjaganya. Tapi di sini Nabi SAW ditekankan oleh Aisyah, memang beliau kalau melakukan beliau konsisten. Komitmen untuk menjaga itu. Dan ini perlu sekali setiap muslim memperhatikan masalah. Dan jangan kita kembang kempis ya, jangan maju mundur dalam mengerjakan satu ibadah. Tapi bagaimana kita berpegang teguh pada itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, ada hadis nomor 4 dan hadis nomor 5 dalam bab ini. Dan insya Allah kita tutup dengan ini. Hadis nomor 4 ada 4A dan 4B. Urutan 1025 dari awal belajar. 4A dengan sanad sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. 4B-nya dengan sanad sahih dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan lafadznya, Qultu lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fis sanati syahran tamman illa Sya'ban kana yasiluhu bi Ramadan. Aku berkata, maksudnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang lain, dia mengatakan Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam 1 tahun 1 bulan penuh kecuali Sya'ban, dan beliau menyambungnya dengan Ramadan. Diriwayatkan oleh An-Nasai dengan 2 lafaz sekaligus. Maksudnya dua-duanya lafaz ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, tentang kecerdasan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini semirip dengan tadi faedah-faedah sebelumnya ya. Karena di sini sekali lagi sosok sahabiat ini dan istri Nabi SAW yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang perbuatan Nabi SAW. Ya. Berarti ini menceritakan tentang contoh atau hadis fi'liyah. Contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sebagaimana penjelasan tokoh-tokoh kita sebelumnya. Tadi Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tadi ya, dalam bab ini semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penyampaian Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang puasa 1 bulan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sejalan dengan makna yang kita jelaskan tadi ya. Bukan berarti setiap tahun Nabi SAW puasa Sya'ban 1 bulan, tapi penyampaian ini sejalan dengan penyampaian penjelasan tadi tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada 5 riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ada riwayat yang mengatakan dia melihat Nabi SAW puasa Sya'ban full. Ada juga riwayat-riwayat, dan ini lebih dominan, Nabi SAW berpuasa mayoritasnya di bulan Sya'ban. Berarti tidak ada bentrok antara riwayat-riwayat ini. Artinya Nabi SAW pernah berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh, dan boleh orang contohi itu. Dan mayoritas waktu beliau tidak. Beliau menghabiskan puasa-puasa sunnah mayoritasnya di bulan Sya'ban, tapi tidak 1 bulan penuh. Nah ini yang bisa diambil faedah daripada hadis ini. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian yang terakhir, hadis nomor 5. Dengan sanad hasan sahih. Ya, ini berbeda sedikit. Satu hadis ini hanya menjelaskan tentang masalah nisfu Sya'ban. Ya, berbeda dengan puasa-puasanya. Ini malam ya, 15 Sya'ban. Ya, pertengahan bulan Sya'ban.
Dengan sanad Hasan Sahih, dihasan sahihkan oleh Syekh Albani, urutan 1026 dari awal belajar berbunyi, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Hadis ini riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka dia-nya besar kata ganti Allah, mengampuni semua makhluk atau hambanya, kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi orang lain. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, artinya dia punya kedudukan khusus malam itu. Sebagaimana Lailatul Qadar punya kedudukan, ya, malam khusus juga ya. Tapi itu beda. Lailatul Qadar lebih baik, lebih mulia gitu ya. Tapi malam nisfu Sya'ban juga ini ada khusus, mirip juga dengan hari Arafah, hari Jumat ya. Hari-hari ini punya waktu itu ini punya kemuliaan sendiri di sisi Allah SWT. Allah punya hak untuk memilih itu. Sebagaimana juga Allah memilih Mekah sebagai lokasi kota terbaik bagi umat Islam, Madinah kota kedua, Masjid Haram Mekah, Masjid nomor 1, Masjid Nabawi Madinah, Masjid nomor 2, Masjid Aqsa, Masjid nomor 3 misalnya. Nah, ini semua menandakan ada hak kausalitasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa diambil dari faedah tersebut. Dan yang kedua, keutamaan. Faedah kedua, keutamaan dari malam dan nisfu Sya'ban itu sendiri. Di malam ini secara khusus, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya kecuali dua golongan. Yang pertama musyrik, maksudnya orang-orang yang kafir. Ya, menyekutukan Tuhan kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang suka bermusuhan. Ya, berantem, bermusuhan terus. Maka ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun dia muslim, kalau kan tadi yang pertama orang musyrik atau orang kafir, itu sudah jelas tidak dimaafkan karena memang mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang musyahin atau orang yang suka bertengkar atau bermusuhan ini masuk dalamnya orang muslim. Oleh karena itu kita tidak perlu memusuhi orang lain. Kalau orang lain memusuhi kita itu terserah urusan dia. Kalau kita jangan ikut-ikutan supaya kita tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa ini. Baik, tinggal kita tutup teman-teman sekalian. Apakah ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban? Yang kami nukil dari guru-guru kami itu tidak ada amalan khusus di situ. Ya. Tapi Anda boleh mengerjakan ibadah. Anda sholat malam, Anda berzikir, baca Quran, yang sudah ada sunnah-sunnah dari Nabi SAW, maka insya Allah itu adalah amal-amal yang baik. Tapi apakah ada wirid khusus, ada ibadah khusus? Ini belum pernah dinukil dari Nabi SAW. Allahu alam bissawab. Baik, insya Allah ke depannya kita akan masuk ke bab nomor 9, anjuran berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, lebih-lebih pada hari-hari putih atau tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Hijriah.